Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arsa Wibawa, nomor induk mahasiswa 22811300852, kelas A18. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI, yaitu tugas pembuatan video pembelajaran dengan judul tajwid. Adapun dosen yang memegang mata kuliah ini adalah Pak Edi Waloyo MPD. Yang pertama, pengertian. Tajwid secara pengertian yaitu terbagi menjadi dua. Ada pengertian secara etimologi dan ada pengertian secara terminologi. Pengertian tajwid secara etimologi artinya membaguskan, menyempurnakan, memantapkan, yaitu al-ityanu bil jayyid, segala sesuatu yang mendatangkan kebajikan. Kemudian tajwid secara pengertian terminologi adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara memenuhi hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya seperti tarqiq dan tafkhim dan selain keduanya. Yang kedua, dasar hukum dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang arti tartil. Beliau menjawabnya, tartil ialah membaguskan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Yang ketiga, dasar hukum dari hadis. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjawab bahwa bacaan beliau itu dengan panjang-panjang. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, serta memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Quranlah kalian pada 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, beliau memulai dengan menyebut Ibnu Mas'ud, Salim maulana Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Muaz bin Jabal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hukum dari mempelajari tajwid dan membaca Al-Quran dengan tajwid. Adapun hukum dari mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Dan adapun membaca Al-Quran dengan memakai aturan-aturan tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Jazari, beliau berkata membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka hukumnya berdosa. Yang kelima, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, agar dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara betul atau fasih sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim.
Yang keenam, pembagian ilmu tajwid. 1. Makharijul huruf, iaitu membahas tentang tempat-tempat keluarnya huruf. 2. Sifatul huruf, iaitu membahas tentang sifat-sifat dari huruf tersebut. 3. Ahkamun nun wa mim sakinah, yaitu membahas hukum-hukum tajwid yang keluar dalam nun dan mim sukun. 4. Ahkamul mad wal qasar, membahas hukum-hukum memanjangkan dan memendekkan bacaan. 5. Ahkamul waqfi wal ibtida, yaitu membahas tentang hukum-hukum menghentikan dan memulai membaca. Yang keenam, al-gharib wal muskilat, yaitu membahas bacaan-bacaan yang jarang atau tidak banyak dalam Al-Quran yang sulit dibaca. Kemudian pembahasan terakhir atau yang ketujuh sahabat semua adalah adab-adab dalam membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas kecil, maka dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di dalam masjid. Yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Duduk ketika itu dalam keadaan sakinah dan penuh ketenangan. Kemudian yang terakhir adalah memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Bacaan ta'awuz menurut jumhur mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awuz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sahabat semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang baiknya, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu semata-mata dari kelemahan saya pribadi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.